Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah dari Mas Agil Rian Saputra, kisah Mantrik. Oh, makin seru aja nih, asli dark banget ya kisah ini menurut saya ya. Dan sudah masuk part 2 teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. 14 hari setelah kematian Bu Murni, Mantrik Part 2. Kabar Pak Mantrik yang membawa pulang nisan mendiang istrinya itu pun tentu segera menjadi buah bibir di seluruh desa dan menjadi topik utama yang bertahan selama berhari-hari. Tak selesai sampai di situ, kematian Bu Murni yang mendadak itu pun juga mulai melahirkan asumsi-asumsi liar di kalangan warga desa yang membuat prasangka bahwa istri Pak Mantrik itu meninggal dunia karena terkena teluh. Prasangka itu pun seakan dilegitimasi oleh satu gosip yang santer dibicarakan dan tanpa sengaja sampai di telinga Rudi dan Romi, yaitu tentang orang yang katanya sempat melihat bola api terbang di atas rumah Pak Mantrik sekira 3 hari sebelum Bu Murni meninggal. Keluarga Pak Mantrik tentu menjadi resah akan hal itu, tapi ketika mereka mencoba mencari tahu, semua orang hanya berkata katanya dan katanya saja. Dan sampai detik ini, tidak ada satu orang pun yang benar-benar bersaksi akan hal itu. Romi dan Rudi pun pada akhirnya memilih untuk mengabaikannya saja karena ada hal yang lebih penting yang harus mereka pikirkan saat ini, yaitu bagaimana caranya agar sang ayah Pak Mantrik kembali bangkit dari keterpurukannya. Malam ini, tepat 13 hari sepeninggalan Bu Murni, dan sudah selama 13 hari itu pula Romi, Rudi beserta anak dan istrinya menginap di rumah ini. Sejak hari pertama kematian istrinya, Pak Mantrik memang sangat berubah. Dia menjadi pendiam dan suka menyendiri, tapi menurut anak-anaknya itu masih dalam batas wajar karena memang ayahnya itu tengah berproses. Yang jelas, kabar baiknya adalah Pak Mantrik tak lagi mengurung diri di dalam kamarnya, dan yang terpenting adalah selera makannya yang sudah kembali seperti semula. Namun, di antara semua proses itu, ada satu hal yang ternyata luput dari perhatian mereka, yaitu sebuah kenyataan mengejutkan yang akhirnya mulai terkuak malam ini. Malam ini adalah malam yang wajar. Waktu itu, sekira pukul 10 malam, di ruang tamu, Pak Mantrik bersama Rudi dan Romi tengah duduk bersama. Mereka tampak menikmati kopi dan rokoknya masing-masing. Namun, suasana di ruangan itu agaknya terasa sangat berbeda karena sudah hampir 1 jam mereka berada di sana. Sama sekali tak ada sedikit pun obrolan yang terjadi. Sebenarnya ada banyak hal yang Rudi dan Romi pikirkan saat itu yang harusnya bisa mereka jadikan bahan untuk memulai perbincangan. Namun tak mengapa, kala itu mereka merasa enggan untuk saling memulai obrolan. Hinggalah tiba
Sesuatu yang mendadak membelalakan mata mereka. Sesuatu itu adalah aroma wangi lavender yang tiba-tiba menyeruak menusuk hidung. Romi dan Rudy sedikit terperajat. Mereka saling menoleh dan memajukan hidungnya. Bagaimana tidak? Bau lavender ini adalah bau minyak wangi khas yang biasanya dipakai mendiang sang ibu. Namun itu tak bertahan lama, karena beberapa detik kemudian bau itu seketika hilang begitu saja tak bersisa. Dan bersama dengan itu, Pak Mantrik pun tiba-tiba saja berbicara kepada kedua anaknya ini. Sebenarnya Bapak tidak tega untuk mengatakan ini, tapi ini adalah perintah dari ibumu, ucap Pak Mantrik. Rudy dan Romi mengira jika ayahnya itu hendak mengatakan suatu wangsit penting dari mendiang ibunya. Tapi ternyata mereka salah, karena yang Pak Mantrik sampaikan ternyata adalah sebuah ungkapan yang sekaligus menjelaskan keadaan sang ayah sekarang. Kenapa memang ya Pak? Apa ibu titip wasiat atau apa gitu sama bapak? Tanya mereka di awal pembicaraan, yang mana tak lama kemudian dijawab oleh Pak Mantrik dengan jawaban yang benar-benar di luar perkiraan kedua anaknya itu. Dengan santai dan berhati-hati, Pak Mantrik pun berkata kepada kedua anaknya itu, "Kalian itu disuruh pulang sama ibumu. Soalnya kalau kalian masih di sini, ibu tidak mau keluar dari kamar." Bapak juga tidak tahu alasannya apa, tapi sepertinya dia sedang marah, ucap Pak Mantrik dengan terbata dan mata yang mulai berkaca-kaca. Bukannya Bapak mau ngusir, tapi biarkan dulu ibu reda. Nanti kalau sudah tidak marah, kita semua pasti bisa berkumpul kembali. Tambahnya bersamaan dengan air mata yang sudah mulai berderai. Romi dan Rudy sejenak dibuat terdiam. Kala mendengar kata-kata itu, otak mereka mencoba memproses kembali dan berharap sang ayah hanya salah bicara. Tapi pada kenyataannya memang itulah yang Pak Mantri katakan kepada mereka saat itu. Maksudnya bagaimana tuh Pak? Tanya Romi kini dengan nada bicaranya yang mulai sedikit meninggi. Bapak minta maaf. Akan Bapak coba bujuk ibumu. Nanti kalau sudah mereda, kalian bisa kembali lagi ke sini, jawab Pak Mantrik semakin menebalkan gambaran tentang dirinya itu. Rudy, si sulung, tentu tahu arah pembicaraan itu, tapi berbeda dengan adiknya, ia masih mencoba untuk berhati-hati menanggapi ucapan ayahnya itu. Jadi, ibu itu sekarang di mana ya Pak? Ucap Rudy sambil mencoba untuk tetap tenang. Hingga tak lama setelah itu, Pak Mantri pun menjawabnya. Tenang, tenang. Ibumu sedang ada di dalam kamar, jawab Pak Mantri dengan mimik wajah yang benar-benar meyakinkan. Pak, ibu itu sudah meninggal Pak. Bapak nggak boleh begitu dong Pak. Kita semua juga kehilangan Pak. Sadar dong Pak, sadar, sentak Romi sambil berdiri. Mendengar teriakan dari si bungsu dan bentakan, Pak Mantrik malah menjadi marah. Dia kini juga berdiri dan langsung menampar pipi Romi dengan keras. Plak! Jaga mulut kamu. Ibu kamu belum mati, bentak sambil melayangkan tamparan. Pokoknya paling lambat besok pagi kalian harus pergi. Bapak hanya bisa mengingatkan, kalau kalian terlalu lama ada di sini, maka keluarga kita bisa celaka. Tambah Pak Mantrik sembari berjalan pergi dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Kedua anak Pak Mantrik itu pun tentu syok. Dihadapkan dengan kenyataan itu, belum genap 2 minggu sang ibu meninggal. Kini giliran sang ayah yang malah kehilangan kewarasannya. Kita semua tahu Bapak Anda selama itu, kata Romi seraya mengusap wajahnya. Ya, entahlah. Aku juga tidak pernah nyangka sebelumnya. Tapi kita harus tenang. Besok kita hubungi Romo, tanggap Rudy. Nah terus sekarang kita harus gimana? Apa kita bangunkan anak-anak terus pergi dari sini? Ucap Romi tak lama setelah itu. Ya jangan.
Kita tidak bisa dong ninggalin bapak begitu saja. Lagi pula, sekarang juga sudah terlalu malam. Kita pergi saja besok. Bawa anak-anak sekalian berangkat kerja, kata Rudi lagi. Tapi, bau lavender itu, tanya Romi tiba-tiba. Iya, aku juga nyium. Tapi jangan ambil kesimpulan dulu. Kita tanyakan saja hal itu besok kepada Romo Julius, jawab Rudi yang kembali ditimpali lagi oleh adiknya. Apa arwah ibu memang benar-benar masih di sini ya? Kata Romi sekonyong-konyong yang tentunya langsung ditegur oleh Rudi. Hush, jangan ngelantur kamu. Mungkin kita memang sedang sama-sama merindukan ibu aja. Sudah, anggap saja hal itu gak pernah terjadi, kata Rudi yang menasehati adiknya itu. Sebenarnya, batin mereka berdua sama-sama berkecamuk. Tapi beda Rudi, beda pula dengan Romi tentang cara-cara mereka menghadapi sebuah permasalahan. Untuk si bungsu Romi, dia memang cenderung mengekspresikan semua hal dengan jujur. Apa yang harus dikeluarkan, dikeluarkan saja. Berbeda sekali dengan Rudi yang lebih mencoba tenang dan menahan diri. Mereka masih berada di ruang tamu. Romi kembali duduk dengan ekspresinya yang tampak gusar. Ia pun menyalakan sebatang rokoknya, diikuti juga oleh Rudi yang turut duduk dan menyesap kembali kopinya yang sudah dingin. Saya akhir-akhir ini jadi tidak bisa fokus kerja gara-gara kepikiran bapak terus. Sekarang malah tambah parah, kata Romi mengeluarkan unek-uneknya. Ya memang, aku juga ngerasa gitu. Awalnya aku pikir kesedihan bapak akan hilang dengan majunya hari. Tapi, entahlah, tanggap Rudi yang kini turut menyalakan sebatang rokoknya. Terus, apa yang akan kita lakukan? Apa tega kita ngeliat bapak berakhir di rumah sakit jiwa, kata Romi. Bapak memang benar-benar membutuhkan bantuan. Tapi sebelum kita melangkah ke jalur medis, kita lebih baik tanya dulu kepada Romo Julius. Kamu ingat gak gelagat Romo setelah bapak melempar rosario itu? Dan pesan yang Romo sampaikan saat dia berpamitan pulang, ucap Rudi. Oh iya, sudahlah. Untuk apa kita lakukan nanti? Saya manut aja dengan kamu, Mas Rud, tukas Romi kala itu. Jam menunjukkan sudah hampir menuju tengah malam. Seiring suasana hati kedua anak Pak Mantri itu yang mulai melandai tenang. Rudi terlihat merogoh aspirin dari dalam kantongnya dan langsung menelan tanpa menggunakan air. Kenapa kamu, Mas? Sakit kepala? Tanya Romi melihat kakaknya menelan obat itu. Enggak kok, ya cuma biar bisa tidur aja. Nih, kamu mau? Tawar Rudi kepada Romi. Oh iya, mana? Saya minta satu. Tanggap Romi yang tak lama kemudian juga turut menelan obat pereda nyeri itu. Tapi kan kita habis minum kopi ya, ucap Romi lagi dengan wajah yang tampak tercengang. Dan Rudi pun menanggapi itu dengan cukup santai. Lah, tidak apa-apa. Masuk, tidur, tanggap Rudi yang tak lama setelah itu mereka pun beranjak masuk ke dalam kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Aspirin itu nyatanya cukup manjur karena sekira beberapa menit setelah Rudi dan Romi merebah, mereka pun segera tertidur dengan nyenyaknya. Menit pun berganti jam. Sekitar pukul 3 pagi, Dina, istri Romi, terpaksa bangun karena ingin buang air kecil. Sebenarnya ia terlalu kantuk untuk keluar, tapi karena sudah tidak bisa menahannya lagi, ia pun terpaksa bangkit dan beranjak ke kamar mandi. Dengan langkah sedikit gontai dan kantuk, Dina berjalan melewati kamar ayah mertuanya, ruang makan, dapur, hingga akhirnya sampailah ia di kamar mandi. Dina pun buru-buru masuk untuk menyelesaikan hasratnya. Singkatnya, ia yang sudah selesai pun segera keluar dan hendak berjalan lagi menuju kamar. Tapi rasa kantuknya yang kini sedikit menghilang malah membuatnya menjadi memikirkan hal yang sebenarnya tak perlu. Di ambang pintu kamar mandi, Dina menoleh ke kanan dan ke kiri. Rasa takutnya yang tiba-tiba saja muncul membuatnya merasa diawasi. Biasa, ini cuma perasaanku aja, bisiknya seraya mulai melangkah dari tempat itu. Namun baru beberapa tapak ia melangkah tepatnya di ruang makan, seketika jantungnya seakan-akan dibuat berhenti. Ia sangat terkejut.
ada orang yang tengah duduk di ruangan itu, dan dia adalah Pak Mantri, ayah mertuanya yang sepertinya tengah makan. Gusti Yesus, sentak Dina membisik, tapi ia segera merasa lega setelah tahu jika orang itu adalah ayah mertuanya. Ya Tuhan, Bapak toh, Dina sampai kaget. Tambahnya setelah itu, Pak Mantrik diam tak bergeming akan ekspresi terkejut dari menantunya. Beliau yang tengah menyuap makanan ke dalam mulutnya itu seolah seperti tidak peduli sama sekali, tapi hal itu sedikit pun tidak membuat Dina merasa heran ataupun kesal. Karena memang beginilah perangai ayah mertuanya itu semenjak istrinya meninggal. Dina yang masih menjaga tata keramanya tak serta-merta melangkah pergi begitu saja. Dia yang saat itu melihat tak ada minuman di depan Pak Mantrik seperti mendapat bahan kata untuk sedikit berbasa-basi. Mau teh hangat Pak, ucap Dina, yang mana untuk kali ini Pak Mantrik mulai menanggapi meski itu dengan jawaban yang sangat ramah singkat. Jawab Pak Mantri seraya mengunyah makanannya. Coba saya buatkan sebentar, tanggap Dina seraya berbalik menuju ruangan dapur. Dia pun segera membuatkan minuman itu secepat mungkin dan setelah itu bergegas berjalan mengantarkannya. Dan di sini dia tidak pernah menyangka bahwa ada sesuatu yang akan ia alami setelah ini. Ini Pak, teh hangatnya, ucap Dina seraya membawa minuman untuk mertuanya itu. Namun bersamaan dengan itu, langkahnya pun seketika terhenti. Tubuh Dina langsung mematung tak bisa bergerak. Mulutnya juga mendadak terkunci. Sepertinya saat itu hanya otaknya saja yang masih sadar dan berusaha menakar akal sehatnya. Dina melihat orang yang sekarang tengah duduk di depan meja makan itu bukan lagi Pak Mantri, tapi orang lain. Dan orang ini adalah orang yang amat sangat ia kenali. Ya, orang itu adalah Bu Murni, ibu mertuanya yang sudah meninggal 2 pekan yang lalu. Dina seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya hingga perlahan sosok yang menyerupai mendiang ibu mertuanya itu pun mulai menoleh dan menatap ke arahnya. Dina ingin berlari, tapi ia sama sekali tak bisa melangkah, seperti ada sesuatu yang sedang menahan kakinya. Dina juga ingin berteriak, namun sekuat apapun ia mencoba, suara yang keluar dari mulutnya hanyalah rangan-rangan lirih dan tak jelas. Keadaan itu bertahan untuk beberapa saat sampai akhirnya Dina pun terhuyung jatuh tak sadarkan diri bersama dengan gelas minuman yang tentunya turut tumpah ke lantai dan tubuhnya. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 5 pagi, Yohana terbangun. Dia yang setelah itu keluar dan hendak berjalan menuju dapur pun segera terkejut. Di ruang makan terlihat iparnya, Dina, yang sudah tergeletak di bawah lantai. Dadanya sedikit basah dan terdapat sebuah gelas yang sudah pecah di dekatnya. Ya Tuhan, Din, kamu kenapa? Ucap Yohana yang segera mendekat seraya sedikit mengangkat tubuh iparnya itu. Dina pun segera terbangun dengan linglung. Ia dipapa oleh Yohana untuk duduk di ruang tengah. Kamu kenapa? Tanya Yohana sekali lagi. Dina hanya mengangkat tangannya seakan menyuruh kakak iparnya itu untuk tidak banyak bertanya, dan setelah itu ia berkata, "Aku harus pulang, Mbak. Aku tidak bisa terus-terusan di sini," ucap Dina bersamaan dengan Rudi yang keluar dan menanyakan apa hal yang tengah diributkan oleh istri dan adik iparnya itu. "Ada apa ini?" tanya Rudi yang hanya dijawab dengan tatapan mata oleh mereka. "Sekalian berangkat ke kantor. Kalian semua siap-siap ya. Kita pulang ke rumah pagi ini. Din, kamu bangunkan Romi sama anak-anak," kata Rudi lagi seraya berjalan berlalu ke kamar mandi. Setelah semua bersiap, pagi itu pun sekitar pukul 6:30, anak-anak Pak Mantri beserta menantu dan cucu-cucunya keluar dari rumah itu. "Pak, Rudi pergi dulu ya. Nanti sore Rudi kesini lagi."
Pamit, Rudi yang bicara di depan kamar ayahnya itu ketika mereka semua hendak pergi. Romi dengan wajah muramnya dan kakaknya Rudi sempat menunggu jawaban dari Pak Mantri untuk beberapa saat, tapi karena tak kunjung ada sautan dari dalam kamar, mereka yang juga diburu waktu karena harus mengantar anak dan istrinya pulang ke rumah dulu sebelum berangkat kerja pun memutuskan untuk pergi begitu saja. Udah lah mas, udah siang ini. Nanti sore kita kesini lagi sama Romo Julius, ajak Romi kepada kakaknya. Hingga tak lama kemudian, Romi dan Rudi pun akhirnya beranjak dari rumah ayahnya itu dengan kendaraannya masing-masing. Para menantu Pak Mantri tentu agak heran dengan kepergian mereka sepagi ini, terutama Yohana, istri Rudi yang sedikit khawatir karena ia belum sempat memasak makanan untuk ayah mertuanya itu. Ini aku kesana lagi jam berapa ya, Pi? Aku belum sempat masuk juga loh. Nanti bapak sarapannya gimana? Tanya Yohana saat perjalanan di dalam mobil. Rudi pun menjawab bahwa hari ini mereka semua, anak dan istrinya, sudah mulai tidur atau pulang di rumah pribadinya kembali. Yohana yang semula mengira kalau ia hanya pulang untuk merapikan rumahnya saja dan setelah itu akan kembali lagi ke rumah ayah mertuanya itu pun cukup heran mendengar jawaban dari suaminya itu. Loh, memangnya bapak bisa ditinggal sendirian? Memangnya ada apa sih, Pi? Tanya Yohana dengan keheranan. Rudi pun menjelaskan bahwa itu adalah kemauan dari bapak yang sudah ia dan Romi bicarakan semalam. Namun saat itu Rudi tidak mengatakan pada istrinya perihal semua keanehan sang ayah yang denial dengan kematian ibu. Sepertinya bapak lagi pengen sendiri, kata Rudi untuk mempersingkat penjelasannya itu. Sementara keadaan yang kurang lebih sama juga terjadi pada Romi dan istrinya ketika mereka dalam perjalanan ke rumahnya di pagi itu. Dina duduk di kursi belakang bersama dengan anaknya. Saat itu ia terlihat kurang sehat, pikirannya masih berkutat dengan hal yang ia lihat semalam. Namun entah mengapa saat itu ia merasa belum perlu untuk menceritakannya. Yang jelas, kepergian dia, anak dan suaminya dari rumah sang mertua itu adalah hal yang pagi ini memang ia inginkan. Sementara itu, wajah Romi tampak masam di depan kemudi mobilnya. Sedari tadi ia tidak bicara sepatah kata pun, bahkan untuk sekedar menyapa ataupun bergurau dengan sang anak. Istrinya yang melihat gelagat itu pun mulai mengira-ngira apa yang terjadi. Hingga setelah itu Dina pun mulai mencoba untuk membuka obrolan yang sengaja ia awali dengan sebuah terkaan. Kamu berantem ya, Pak? Sama bapak? Tanya Dina membuka percakapan di dalam mobil itu. Menanggapi pertanyaan itu, pada awalnya Romi hanya menghela nafasnya, namun setelah itu ia pun segera membenarkan kata-kata istrinya itu. Dan tidak seperti sang kakak Rudi, kali ini Romi pun langsung menceritakan kepada istrinya semua pembicaraan semalam antara dia, sang kakak, dan ayahnya. Romi juga menjelaskan perihal bapak yang menganggap ibu belum meninggal. Kata bapak, kalau kita semua tidak pergi, ibu tidak mau keluar dari kamar. Dan semalam dia juga bilang, kalau kita semua tidak keluar dari rumah itu, katanya kita semua bisa celaka. Tengah masuk akal, ucap Romi meluapkan emosinya. Dina cukup tak menyangka kalau pertanyaannya itu sesuai dengan isi pikiran suaminya. Ternyata memang benar. Semalam Romi sempat sedikit cekcok dan ditampar oleh Pak Mantri. Mendengar penjelasan itu, otak Dina seketika kembali mengungkit kejadian yang ia alami semalam. Dan dengan spontan, ia pun sedikit menyambung-nyambungkan hal itu. Ingatannya tentu masih jelas tentang dia yang melihat mendiang sang ibu duduk di ruang makan. Apa bisa menjadi benar kata ayah mertuanya itu? Dina pun sedikit berperang dengan nalarnya sendiri, tapi yang sekejap ia tangkap dalam pembicaraan itu adalah ibu memang sudah meninggal, tapi
Sesuai dengan yang dilihatnya semalam, bisa dipastikan ada sosok lain yang menyerupai ibu yang memang ada di rumah itu. Dina sangat yakin jika apa yang dilihatnya itu bukanlah ilusi kantuknya, dan harusnya saat ini adalah waktu yang tepat untuk menceritakan hal itu kepada Romi. Tapi lagi-lagi dia merasa ragu untuk mengatakan itu dan seperti masih menganggap kejadian yang ia alami semalam itu bukanlah hal yang cukup penting untuk diceritakan. Terus gimana ya, Pak? Apa bisa Bapak ngerawat dirinya sendiri? Tanggap Dina atas penjelasan suaminya itu. Loh, itu yang aku pikirkan. Udahlah, nanti sore aku sama Mas Rudi mau sowan ke rumah Romo Julius untuk membicarakan hal ini. Yang jelas, Bapak sepertinya harus mendapat perawatan secara profesional. Tugas Romi. Pagi pun berganti sore. Sesuai dengan yang sudah anak-anak Pak Mantri rencanakan, sore ini mereka sudah berada di tempat Romo Julius. Sore itu terlihat Rudi dan juga Romi yang tengah membicarakan hal itu kepada Romo. Tampak raut-raut wajah khawatir di wajah kedua anak Pak Mantri itu, yang mana mereka terus saling nyerocos seperti tidak memberikan kesempatan Romo untuk bicara. Saat itu, Rudi dan Romi juga bercerita tentang ayahnya yang didapati membawa kayu nisan ibu ke dalam kamarnya tepat subuh hari setelah malamnya Romo berkunjung ke rumah. Mendengar cerita itu, Romo pun sedikit menyela. Beliau bertanya, kenapa mereka tidak memberitahukan kejadian itu kepadanya? Loh, saya kan udah berpesan. Kalau ada apa-apa dengan Pak Markus, tolong beritahukan kepada saya, sela Romo saat itu. Ngapunten Romo, tadinya kami mau memberitahukan itu, tapi setelah kedatangan Pak Deholil, sahabat Bapak langsung mau bicara dan mulai terkendali. Bahkan Bapak waktu itu juga sudah mau keluar dari kamar setelah dibujuk oleh Pak Deholil, jawab Romi mewakili. Pada intinya, awalnya Rudi dan Romi berpikir kalau itu hanyalah wujud kesedihan saja, sampai akhirnya anggapan itu sepertinya mulai menjadi serius setelah percakapan yang terjadi semalam. Romo, sepertinya Bapak butuh bantuan, ucap Rudi kini mewakili di akhir penjelasan. Romo pun terlihat menghela nafas atas semua penjelasan kedua anak Pak Mantri itu. Seharusnya saya sudah mengira itu dari awal, ucap Romo yang tentu membuat Romi dan juga Rudi langsung bertanya-tanya. Maksud Romo apa ya? Jawab mereka serentak, yang mana tak lama kemudian Romo pun mulai menjelaskan pelan-pelan. Jadi begini, ini bisa jadi benar dan bisa juga tidak sama sekali. Karena saya sendiri terkadang juga tidak yakin. Sedikit bercerita saja ya, ucap Romo sejenak menjeda di awal penjelasannya. Saya ini memiliki satu kekurangan. Kadang-kadang saya bisa melihat sebuah entitas yang gelap, dan saya melihatnya ketika masuk ke kamar Pak Markus malam itu, yang berlanjut dengan lemparan rosario dari dalam kamar. Kalau waktu itu kalian cermat, ada gelagat aneh dari saya yang buru-buru pulang, kata Romo yang kembali mengambil jeda dan tak lama kemudian kembali melanjutkan perkataannya. Tapi kalian tidak perlu meyakini ini dulu. Sekarang yang pertama harus kalian lakukan adalah memberikan Pak Markus pertolongan dari ahli, ucap Romo Julius yang tentu semakin memantik pertanyaan dari Rudi dan juga Romi. Romo, apakah ini ada hubungannya dengan rumor dari orang-orang desa ya? Kalau ibu meninggal karena terkena teluh, kata Romi dengan sekonyong-konyongnya. Loh, memangnya ada kabar beredar seperti itu? Tanggap Romo mengerutkan alis. Romo, tapi kami juga tidak tahu dari mana kabar itu berasal. Ada juga kabar yang mengatakan kalau ada orang yang pernah melihat bola api di atas rumah 3 hari sebelum ibu meninggal. Namun sampai sekarang
Tidak ada saksi pasti yang benar-benar mengaku langsung kepada kami. Terus terang, setelah pembicaraan dengan Bapak semalam, saya jadi kepikiran, Romo. Jelas Rudi kini. Mendengar itu, Romo kembali menghela nafasnya, dan setelah itu beliau pun berkata kepada mereka, "Untuk hal yang tidak pasti, tidak usah kalian percayai. Lagi pula, orang jahat mana yang mau mencelakai orang selembut Bu Berta? Sudah, sekarang kalian fokus saja untuk kesembuhan Pak Markus," kata Romo menasehati Rudi dan Romi. "Tapi kalau berkenan, kami mau minta tolong sama Romo untuk sekarang bertemu dengan Bapak," pinta Rudi yang langsung dijawab oleh Romo. "Iya, memang saya ingin bertemu dengan Pak Markus, tapi ngapunten, kalau malam ini saya kondak bisa. Soalnya nanti malam ada kepentingan di luar kota 2 hari," kata Romo. "Tapi saya janji 2 hari lagi kalian kesini ya. Nanti kita sama-sama ketemu dengan Pak Markus. Tapi untuk keperluan bapakmu bagaimana?" tambah Romo. "Itu paling untuk sementara kami akan mengirimkan makanan saja. Soalnya seperti yang sudah kami jelaskan tadi, Bapak tidak pengen kita ada di rumah itu," kata Romi yang sekaligus mengakhiri obrolan itu. Tak lama kemudian, Rudi dan Romi pun berpamitan dari tempat Romo di halaman depan. Sebelum mereka masuk ke dalam mobil masing-masing, kedua anak Pak Mantrik itu tampak sedikit melakukan pembicaraan. "Ini Mas, buat beli rokok Bapak, sama buat beli soto daging atau apalah, buat makan Bapak nanti. Tapi kamu aja yang kesana ya. Aku kok masih wagu ya buat ketemu Bapak setelah kejadian semalam," kata Romi seraya merogoh uang dari sakunya dan hendak memberikannya kepada Rudi. "Ya udah, usah. Pakai duitku saja," tolak Rudi saat itu. Setelah itu, mereka pun beranjak, dan seperti yang sudah dibicarakan sebelum pulang, Rudi memberi keperluan dulu untuk sang ayah dan langsung mengantarkannya ke rumah. Rudi pun sampai di sana bersama dengan azan maghrib yang berkumandang. Saat itu, ia memang sengaja memarkirkan mobilnya di jalan depan dan tidak memasukkannya ke dalam gerbang seperti biasanya. Intuisinya mengatakan, sepertinya ia memang tidak akan berlama-lama di rumah ayahnya itu. Rudi keluar dari mobil dan segera berjalan masuk melalui gerbang yang memang tak pernah digembok. Terlihat langkahnya yang tampak ragu seraya menenteng bungkusan soto daging kesukaan ayahnya itu. Rudi berdoa dalam hati, semoga kedatangannya ini tak membuat sang ayah marah. Dengan pelan, ia menggeser tuas pintu rumah ayahnya itu. Udah dikunci, batinnya seraya membuka dan mengendap masuk. "Pak, Bapak, Pak, Rudi Pak," ucap Rudi yang berjalan sembari memanggil-manggil ayahnya. Tak ada sautan dari sang ayah atas panggilannya itu, namun bersamaan dengan itu, ia yang semakin melangkah masuk kini mendengar gemericik guyuran air dari arah kamar mandi. "Oh, Bapak lagi mandi," ucapnya lirih dan segera berjalan menuju ke arah itu. Di depan pintu kamar mandi, Rudi pun kembali memanggil ayahnya beberapa kali, namun karena mungkin suaranya saling beradu dengan guyuran air, panggilannya itu seperti tadi dengar oleh Pak Mantri. "Pak, Bapak, Pak," ucap Rudi beberapa kali sampai akhirnya Rudi pun kembali memanggil dengan sedikit mengetuk pintu kamar mandi. "Tok, tok, tok. Pak, ini Rudi Pak," ucap Rudi sambil mengetuk dari luar. Dan untuk kali ini akhirnya panggilan itu pun dijawab oleh Pak Mantri dari dalam. "Sopo?" kata Pak Mantri dari dalam sembari menghentikan guyuran airnya. "Rudi Pak, ini mau nganter soto sama rokok," jawab Rudi yang segera dijawab pula oleh Pak Mantri. "Oh, taruh di meja makan saja Rud," tanggap Pak Mantri. "Oh nggih, Rudi sekalian pamit juga ya Pak," kata Rudi. "Ya, hati-hati," jawab Pak Mantrik lagi. Rudi pun segera berjalan kembali menuju ruang makan dan langsung meletakkan bungkusan itu di atas mejanya. Sebelum beranjak, ia tampak berhenti sejenak sambil berkata dalam hati,
Sepertinya bapak ini terlalu normal ya untuk dikatakan sebagai orang yang jiwanya mulai terganggu. Butin Rudy yang menimbang anggapan itu berdasarkan percakapan kecil antara dia dan ayahnya beberapa menit yang lalu di depan kamar mandi. Empulah, ucapnya yang sebelum beranjak keluar. Dia sejenak kembali melihat dari kejauhan ke arah kamar mandi dengan suara guyuran air yang masih terdengar itu. Setelah itu, Rudy pun mulai berjalan keluar dari ruang makan melewati ruang tengah. Namun, tidak akan pernah terfikir sebelumnya kalau dia ternyata akan berhenti di ruang tamu. Wajah Rudy seketika pucat dan kebingungan untuk berkata-kata. Ia melihat Pak Mantri, ayahnya itu kini tengah duduk di ruang tamu sambil menatap dirinya. Lantas, siapa yang tadi bicara di kamar mandi? Batin Rudy berperang dengan akal sehatnya yang selanjutnya. Suasana pun terasa semakin becek ketika Pak Mantri mulai berbicara. "Mau apa kamu kesini, Ruth?" tanya Pak Mantri kepada anaknya itu. Pada awalnya, Rudy cukup gugup dan juga takut tentunya. Namun, dengan setitik sisa nalarnya, ia pun menjawab itu meski dengan sedikit terbata-bata. "Oh, itu Pak, Rudy bawain soto sama rokok. Sudah Rudy letakkan di atas meja makan," ucap Rudy sambil menunduk tak berani menatap. "Wah, matur suwun," tanggap Pak Mantri setelah itu. Dan tanpa berpikir lagi atas keganjilan itu, Rudy pun langsung pamit pulang saat itu juga. Ya sudah Pak, Rudy tak pulang dulu," ucapnya sembari berjalan keluar begitu saja tanpa sedikit pun menatap wajah ayahnya. Rudy segera masuk dan langsung tancap gas dengan mobilnya. Di sepanjang perjalanan, ia masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Degup jantungnya berdebar lebih kencang karena bisa dikatakan ini adalah kali pertama dalam seumur hidupnya dia merasakan keganjilan yang menurutnya sangat-sangat tidak terbantahkan. Sesampainya di rumah, Rudy mencoba untuk bersikap biasa saja, walau awalnya wajahnya yang gelisah itu tetap saja memantik pertanyaan dari istrinya Yohana. "Jenengan itu kenapa, Topi? Pucat gitu?" tanya sang istri beberapa saat setelah dia masuk. Nggak apa-apa, cuma capek aja. Oh ya, tadi sore aku sama Romi sudah ketemu sama Romo," kata Rudy yang sedikit mengalihkan pembicaraan itu. "Oh ya, terus menurut Romo bagaimana?" tanya sang istri kepada Rudy. "Kalau menurut Romo sih, Bapak harus mendapatkan pertolongan yang lebih profesional terlebih dulu," jawab Rudy. "Tadi, apa Romo jadi bertemu dengan Bapak?" tanya istrinya kembali. Belum jadi. Katanya sih 3 hari lagi karena Romo kebetulan lagi ada acara keluar kota," jawab Rudy yang setelah itu menutup pembicaraan. "Sudah, kita bicarakan lagi aja nanti. Aku mau mandi dulu," tutup Rudy sembari bangkit dan berjalan ke ruang belakang. Sebenarnya, Rudy kini dibuat bingung dengan apa yang melatar belakangi keanehan ayahnya itu. Apakah depresi karena kesedihannya ditinggal ibu, atau memang karena kuasa gelap yang tadi sempat Romo utarakan? Tak henti-hentinya Rudy memikirkan hal itu, apalagi dengan kejadian yang ia alami tadi membuatnya mulai mengira-ngira dan berspekulasi. Apa benar ya kata Romo? Batin Rudy seraya meraih handuk dan setelah itu masuk ke kamar mandi. Jam pun berlalu. Dari Rudy, kita kembali ke rumah Pak Mantri. Waktu itu, sekitar pukul 11 malam, terlihat 2 pria parubaya yang sedang melaksanakan ronda malam. Mereka adalah Pak Sam dan Lek Kuncoro. Malam ini adalah giliran mereka untuk melaksanakan ronda, yang mana salah satu kegiatannya adalah memungut jimpitan. Jimpitan adalah suatu iuran wajib yang lazim berlaku di setiap desa kala itu. Biasanya berupa sejumput beras ataupun uang koin yang diletakkan di dalam wadah dan digantungkan dekat pintu-pintu rumah.
Dengan sarung yang diselimutkan ke tubuh dan senter baterai dalam genggaman, Pak Sam dan Le Kuncoro berjalan dari rumah ke rumah untuk mengambil jimpitan itu. Malam itu terasa cukup dingin, membuat mereka menjadi sedikit tergesa dan ingin cepat-cepat kembali ke pos untuk ngopi lagi. Yo cepet yo, adem banget iki, ucap Le Kuncoro saat itu. Rumah demi rumah pun sudah mereka lewati, hingga tak terasa sampailah mereka di rumah paling ujung. Ini adalah rumah terakhir yang mana tak lain dan tak bukan rumah ini adalah kediaman Pak Mantri. Seperti ronda-ronda yang lalu, dengan pelan mereka membuka engsel gerbang dari luar karena memang seperti biasanya gerbang rumah Pak Mantri ini tidak pernah dikunci dengan gembok. Le Kuncoro dan juga Pak Sam pun masuk berjalan menuju teras, mengambil koin dari dalam kaleng yang tergantung dan setelah itu segera beranjak keluar. Serampung. Rudi sama Romi masih di sini dah toh? Tanya Pak Sam lirik kepada Le Kuncoro seraya mereka berjalan. Yang dia tahu juga, tapi kalau anak-anak Pak Mantri ada kan harusnya mobil-mobil mereka juga ada. Tanggap Le Kuncoro yang sudah hampir keluar dari gerbang rumah itu. Dan disinilah sesuatu yang tak pernah mereka kira akan terjadi, yang mana semua itu diawali dengan suara seseorang yang memanggil mereka dari arah belakang. Suaranya membisik namun sangat jelas terdengar di tengah keheningan malam itu. Menungso, orang mampir dhisik. Manusia, tidak mampir dulu. Begitulah sekiranya suara itu terdengar cepat menyentak namun agak membisik, langkah Le Kuncoro dan Pak Sam mendadak terhenti dan kini mereka saling menatap seakan menunjukkan dengan isyarat mata masing-masing untuk bertanya apakah mereka sama-sama mendengar suara itu. Pak Sam mengganggukan kepalanya, berisyarat kepada Le Kuncoro agar mereka segera berlari. Namun belum sampai mereka mengangkat kakinya, tiba-tiba saja pintu gerbang terbanting kencang dengan sendirinya bersamaan dengan suara serupa yang kembali mengatakan sesuatu. Kandhane kon mampir yo, mampir. Sentak suara itu kembali. Perasaan mereka sangatlah kacau dan bercampur aduk. Namun entah pikiran dari mana Le Kuncoro dan Pak Sam kini justru dengan kompak malah membalikan badan hingga terlihatlah di mata mereka berdua sosok yang menjadi sumber dari suara yang tadi mereka dengar itu. Jelas ini adalah sebuah kebodohan yang tak sengaja. Setelah berbalik, Pak Sam dan Le Kuncoro pun mendadak terpaku melihat sosok yang sudah berdiri di depan teras rumah Pak Mantri. Harusnya mereka bisa segera berlari dan melompati gerbang itu, tapi entah kenapa dua orang pria parubaya itu secara tiba-tiba tak bisa menggerakkan tubuhnya ataupun sekedar memalingkan pandangan. Dan mau tak mau mereka pun kini harus berhadapan dengan sosok itu. Sosok itu berwujud aneh dengan kepala yang nyaris gundul tak berambut, wajahnya pun hitam hangus dan mengenakan kemeja berkancing yang sudah tampak lusuh. Sosok itu kini mulai meracau, berbicara dengan suaranya yang memekik menyerupai binatang, entah bahasa mana atau mantra apa yang sedang dikatakannya. Yang jelas yang ada dalam pikiran Pak Sam dan Le Kuncoro saat itu hanyalah bagaimana caranya agar mereka bisa segera meninggalkan tempat itu. Apa yang mereka rasakan saat itu adalah sebuah rasa takut yang tak bisa tergambarkan. Bahkan kalau saat itu ada pilihan untuk pingsan, sepertinya Pak Sam dan juga Le Kuncoro akan dengan segera memilih hal itu. Tapi semua tentu berada di luar kendalinya, karena pada kenyataannya sampai detik itu mereka tetap saja sadar dan malah semakin tidak bisa berpaling dari sosok aneh itu.
Keadaan itu sempat bertahan cukup lama. Sementara Pasam dan Le Kuncoro mulai mencoba berdoa sebisanya meski dengan lidahnya yang keluh dan kaku, hingga akhirnya entah bagaimana caranya beberapa saat kemudian kata mantra itu pun perlahan mulai menghilang berikut juga dengan wujud sosoknya. Tinggal kini Pasam dan Le Kuncoro yang terengah-engah memungut akal sehatnya, dan seiring menghilangnya sosok aneh itu akhirnya tubuh mereka pun mulai sedikit bisa bergerak. "Ayo, pergi," kata Pasam dengan gagap sembari memegang dan meremas pundak Le Kuncoro. Hingga beberapa saat setelahnya, ketika dirasa suasana sudah mulai agak terkendali, mereka berdua pun perlahan melangkah balik, membuka gerbang, dan segera keluar dari halaman rumah pemantrik. Le Kuncoro dan Pasam berlari tergopoh-gopoh meninggalkan rumah pamantrik bersamaan dengan bayang-bayang wujud seram itu yang tentunya masih melekat hangat di dalam ingatan mereka. Selesai. Wow, luar biasa, makin seru aja dan makin mendebarkan, misterinya juga masih belum terpecahkan, jelas baru part 2 ya. Dan bagaimana di sini kengerian asli udah mulai terasa di rumah pamantrik. Setelah kematian Bu Murni ya, istri dari pamantrik ini, pamantrik mulai menunjukkan gelagat-gelagat aneh teman-teman ya. Dan bagaimana juga di sini para penghuni rumah pamantrik itu mulai perlahan-lahan satu persatu mulai ditunjukkan kejanggalan-kejanggalan. Wah, menurut saya scene yang paling serem itu adalah ketika salah satu menantunya ngelihat pamantrik makan tuh. Malam-malam mau kencing ke dapur, lihat pamantrik makan. Ditawarin, "Mau minum gak, Pak?" Bikinin teh anget. Begitu dibikinin, dianterin, berubah jadi Bu Murni yang udah meninggal. Itu langsung pingsan tuh. Dan di sini pamantrik mulai menunjukkan gelagat anehnya, dia masih menganggap istrinya itu masih hidup. Bahkan anak-anaknya sama menantunya dan cucunya diusir tuh supaya pergi dari rumah karena nanti ibunya marah. Bahkan salah satu anaknya plak ditampar. Waduh, makin serem aja. Dan yang pasti buat teman-teman jangan sampai ketinggalan besok part 3-nya, sudah masuk part 3 besok. Dan untuk Mas Agil Rian Saputra, saya mengucapkan terima kasih ya atas izin untuk saya bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video, jangan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.